Hai semuanya, welcome back. Kali ini aku mau update behel karena ternyata aku udah lama nggak bikin video tentang behel. Dan juga kemarin waktu aku bikin snapgram banyak banget yang minta update tentang behel. Nah sebenarnya ini aku belum kontrol, kurang lebih kayaknya 2 bulan. Aku besok baru mau kontrol, tapi kalau nunggu seminggu lagi baru bikin video kayaknya akan terlalu lama. Jadi kali ini aku mau share tipis-tipis aja tentang behel. Ini kalau dihitung aku udah pakai bracket tuh selama 2 tahun 2 bulan karena aku pasang tuh di akhir tahun 2019. Kata dokter juga ini udah rapi, yang artinya nggak lama lagi bracketnya akan dilepas. Cuman yang pertama aku masih betah pakainya, dan yang kedua aku harus menjalani beberapa treatment lagi nih. Sebenarnya waktu itu pas dibilang udah rapi, dokter bilang karena udah nggak ada space untuk mundurin lagi, jadi udah mentok segini. Terus aku jadi penasaran, kira-kira apalagi ini treatment selanjutnya? Apakah aku kontrol hanya untuk ganti karet atau ada lagi? Nah waktu itu kebetulan pas kontrol tuh aku ada keluhan. Jadi aku bilang ke dokter kalau kayaknya gigi bungsu aku yang bagian rahang atas nih tumbuh dua-duanya. Tapi aku ngerasa kayak ngeganjel, itu kenapa ya dok? Setelah dicek ternyata giginya tuh tumbuhnya agak serong ke area keluar atau ke area pipi, jadi agak menonjol gitu. Nah setelah diobservasi akhirnya dokter menyarankan untuk dicabut gigi bungsunya, keduanya dong guys. Ini aku ada shock juga karena waktu awal tuh aku harus menghadapi 4 gigi yang dicabut, dan ini harus menghadapi lagi 2 gigi dicabut, dan ini tuh gigi bungsu. Jadi agak-agak was-was yang mana gigi bungsunya terletak di rahang atas, dan itu kan kayak mentok banget ya di area belakang. Jadi aku rada wah dicabut nih. Nah akhirnya dokter kasih surat rujukan nih untuk ronsen. Cuman ini karena aku so sibuk ya orangnya, jadinya baru mau kontrol besok. Nah ini juga pentingnya kita pasang bracket di dokter yang udah berwenang atau langsung aja ke dokter spesialis ortodontis. Kenapa? Karena kalau akan melakukan tindakan nih seperti pencabutan gigi itu nggak asal cabut guys. Jadi perlu observasi dulu, dokter minta hasil ronsennya dulu, makanya aku dikasih surat rujukan ronsen. Nah dari hasil ronsen ini nanti dokter akan melihat nih posisi giginya kayak gimana, apakah butuh pembedahan, dimana nanti aku akan dirujuk ke dokter spesialis bedah gigi dan mulut ya, atau tidak perlu melakukan pembedahan, dimana aku bisa dicabut oleh dokter umum aja. Aku sebagai pasien juga merasa tenang dan juga aman karena ditangani oleh dokter yang udah punya spesialisnya sendiri-sendiri. Kemarin waktu aku bikin snapgram, banyak juga yang nanya kira-kira aku bakal dicabut berapa gigi ya kak kalau pakai bracket. Nah itu kalian tanyakan ke dokter, karena masing-masing orang itu pasti akan beda-beda kasusnya, beda struktur giginya, beda nanti posisi giginya dan sebagainya. Makanya itu juga penting, kalau aku dulu sering jelasin prosedur awal pemakaian bracket itu pasti ada ronsen panoramik dan juga cephalometris. Itu benar-benar kelihatan jelas posisi gigi kita gimana, apakah masih ada yang impaksi atau belum tumbuh atau masih ada akar gigi yang tertinggal. Nah hal-hal kayak gitu tuh harus diberesin ketika kita mau pakai bracket. Jadi nggak asal pasang guys, penting tuh yang namanya ronsen. Nah nyambung ke kasusnya aku nih. Ini kenapa aku direkomendasikan untuk cabut gigi bungsu bagian atas itu karena ditakutkannya nanti kalau aku udah selesai pakai bracket, udah lepas bracketnya nih, posisi giginya akan berubah lagi. Kenapa? Karena gigi bungsu itu kan tumbuh, dia nyari ruang ya guys, dia akan ngedorong-ngedorong terus gigi yang ada di depannya. Nah ditakutkan karena ada dorongan itu nanti giginya akan berubah-ubah lagi, makanya direkomendasikannya untuk dicabut. Doakan semoga nggak perlu adanya pembedahan karena aku takut. Nah ini nyambung ke masalah lamanya pakai bracket, karena banyak teman-teman yang nanya kira-kira berapa tahun ya kalau kita pakai bracket, dan juga aku sering dapat banyak komen yang nanyain kapan nih behel aku bakal dicopot. Setahu aku itu dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, antara lain struktur giginya, kasusnya, pastinya akan berbeda-beda masing-masing orang. Mungkin ada yang lebih parah dari aku, mungkin juga ada yang lebih ringan dari aku nih kasus giginya. Terus juga masalah kedisiplinan kontrol ini juga mempengaruhi banget, karena aku juga dulu ngerasain yang harusnya 3 minggu kontrol, ini aku lebih dari 3 minggu belum kontrol, itu bener-bener berubah. Yang harusnya mungkin dokter cuma mundurin rahang atas nih segini udah pas, karena aku kelamaan gak kontrol jadinya rahang atasnya tuh kebablas mundurnya. Gigi aku sempat kayak gini nih, rahang bawahnya lebih maju, harus dibenerin dulu kan sebelum lanjut ke treatment berikutnya. Nah itu takes time lagi kalau kita nggak disiplin. Terus juga selain itu apakah kita mempunyai masalah lain di mulut atau enggak, misalkan
kita punya gigi yang belum tumbuh, ada impaksi, ada akar gigi yang belum tercabut atau lainnya kan harus dibereskan dulu. Juga apakah kita mempunyai penyakit gigi atau enggak. Kalau misalkan ada juga kan harus ada treatmentnya. Misalkan kita ada masalah nih sama gusi, nanti ada treatment untuk gusinya dan lain sebagainya. Jadinya untuk cepat lambatnya pemasangan bracket itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Tapi yang jelas adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi nggak mungkin dulu aku taunya pakai bracket itu bakal ngabisin waktu sekitar 4 tahun. Karena aku lihat teman-teman aku yang pakai bracket ini dia kayaknya dari awal kuliah sampai lulus kuliah. Dimana kalau dihitung kurang lebih 4 tahun ya baru dilepas. Jadi di mindset aku tuh, oh pakai bracket tuh lama juga ya 4 tahun. Tapi aku udah ngalamin sendiri, ternyata bisa lebih cepet dari 4 tahun. Dan dipengaruhi banyak faktor yang aku jelasin di awal. Tapi harus digarisbawahi juga, walaupun bisa dibikin lebih cepet dari 4 tahun, bukan berarti sehari semalam jadi ya guys. It takes time. Dan karena butuh waktu yang cukup lama, direkomendasikan juga buat kita tuh satu domisili dengan dokternya, biar memudahkan ketika kontrol. Karena normalnya kalau kita pasang bracket itu bakal dikasih jadwal kontrol sekitar 3 minggu atau sebulan sekali ketemu dokter untuk kontrol behelnya. Nah bisa dibayangin ya kalau kita nggak satu kota sama dokternya, bisa sebulan sekali bolak-balik, it takes time lagi dan juga it takes money teman-teman. Ini aku yang satu kota aja yang jaraknya 45 menit dari rumah ke klinik itu udah mager banget, apalagi kalau lagi musim hujan. Nah efeknya adalah nanti kontrolnya jadi mundur terus, jadinya itu juga berpengaruh pada progres gigi kita. Nah, terus nyambung ke masalah biaya guys. Jadi kalau kita udah memutuskan menggunakan bracket nih di awal, kita juga harus memikirkan dan juga mempersiapkan mental dan juga finansial kita selama proses perawatan behelnya. Ini sampai perawatan selesai. Jadi dari sini sampai sini harus dipikirin nih biayanya dan juga mentalnya. Karena di antara awal dan juga akhir ini kita akan menghadapi kontrol setiap bulannya, dimana membutuhkan biaya. Dan setiap kontrol itu pasti treatmentnya berbeda-beda. Ada yang mungkin cuma ganti karet, ada juga yang ditambah treatment lainnya, misalkan pencabutan gigi, terus penggunaan karet elastis, terus juga ada tuh penggunaannya kayak per kayak gitu. Apalagi ya mungkin penambalan gigi, bracketnya copot dilepas lagi, bracketnya hilang, itu tuh membutuhkan biaya guys. Dimana biaya ini tuh di luar biaya pemasangan bracket yang di awal ini. Jadi biaya pasang bracket tuh udah pasang doang, bukan mengcover semuanya. Selain itu juga mental. Kenapa mental harus disiapin? Karena untuk menghadapi komentar-komentar tetangga ya yang nggak menggunakan bracket. Kadang ada aja yang komentarnya pedes, karena di beberapa orang itu cukup annoying. Kok giginya jadi monyong gitu ya? Kok cantikan dulu ya? Kok ngomongnya jadi susah ya? Itu jangan sampai bikin kita putus asa. Setelah pemasangan bracket selesai nanti juga kita akan dicetak lagi giginya untuk pembuatan retainer. Retainer tuh ada 2 jenisnya setahu aku ya. Ada yang menggunakan kawat dan juga ada yang menggunakan kayak yang clear kayak gitu. Nah itu juga butuh biaya lagi, dan penggunaan retainer juga harus rutin. Biar apa? Biar giginya tuh tetap terjaga pada posisi yang seperti ini, yang rapih, biar dia nggak geser-geser ke posisi awal lagi. Kalau udah pakai bracket itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama soal nyeri. Pakai bracket pastinya bakal berhadapan dengan rasa nyeri, dan pengalaman aku ini dirasain di awal-awal pakai bracket atau setelah kontrol. Tapi tentunya tergantung dengan treatment apa yang diberikan oleh dokter ya, karena aku merasakan perbedaan. Ketika kontrol hanya ganti karet itu nyerinya jauh lebih sebentar, kayak sekitar 1-2 hari udah hilang. Tapi ketika waktu itu ada open coil itu sekitar 1 minggu baru hilang. Jadi kalau dirata-ratain sekitar 1-7 hari merasakan nyeri di awal. Dan teman-teman bisa kok minta obat pereda nyeri sama dokter kalau teman-teman udah nggak kuat menahan rasa nyerinya. Yang kedua, aku rasa rasa nyerinya juga berbeda dengan nyeri sakit gigi ya, karena kalau pakai bracket itu lebih ke gusinya tuh kayak pegel kalau bersentuhan, kayak kita giginya otek. Beda misalkan sakit gigi tuh kayak nyut-nyutan banget. Kalau yang aku rasain ini nggak terlalu nyut-nyutan, bisa dibawa aktivitas sehari-hari. Terus yang kedua, harus rajin sikat gigi, karena gigi kita lebih rentan selilitan dan juga lebih rentan berwarna kuning. Jadi sikat gigi itu hukumnya udah wajib banget. Kayaknya itu aja update behel kali ini. Kalau masih ada yang terlewat, insya Allah akan aku update di pembahasan video selanjutnya. Sekalian aku update juga perkembangan behel aku setelah cabut gigi nanti. So, doakan semoga prosesnya berjalan lancar. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar, insya Allah akan aku balas. Dan teman-teman juga boleh banget nih share pengalaman selama pakai behel. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!